Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Asikin ya, di channel Mas Asikin Official ya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya ya, apa saja yang dilakukan ketika ruqyah mandiri ya. Untuk ruqyah mandiri ini ada bermacam-macam ya teman-teman. Sebelum saya menjelaskan macam-macam ruqyah mandiri itu, kita lihat dulu ruqyah mandiri itu apa ya. Ruqyah mandiri adalah sebuah upaya penyembuhan jiwa dan raga kita dengan doa atau jampi ya, atau mantra yang dilakukan oleh diri sendiri di rumah tanpa bantuan siapapun selain Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk bekal kita saat sendiri ya, sebagai senjata bentengan, penghancuran, perlawanan, perlindungan, serta kekuatan jiwa kita. Biasanya bekal ruqyah mandiri ini akan diberikan oleh peruqyah setelah ia mengikuti pelatihan atau setelah diruqyah, sehingga ketika ia kembali ke rumah atau lingkungannya sudah memiliki senjata sendiri untuk melakukan perlawanan, bahkan menyerang balik bangsa jin ataupun si penyihirnya. Oke, kita akan bahas ya apa saja macam-macam dari ruqyah mandiri. Teman-teman perlu diketahui ya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk ruqyah mandiri. Di antaranya yang pertama, teman-teman bisa membaca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah ini bisa, semua ayat yang ada di Al-Quran itu bisa menjadi ayat ruqyah. Ada juga sih ya ayat-ayat yang lebih spesifik lagi, tapi nanti akan kita bahas lagi ya ayat-ayatnya apa saja ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendengarkan MP3 ruqyah ya. MP3 ruqyah ini banyak sekali disebarkan di YouTube juga banyak ya teman-teman. Ada teman-teman ruqyah atau bahkan konten kreator yang share MP3 ruqyah ataupun audio ruqyah. Teman-teman bisa menyimaknya. Bahkan di channel saya ini saya juga ada beberapa video bacaan ruqyah ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa lakukan usapan 3 qul, yaitu dengan membaca qul huwallahu ahad ya, terus al-falaq, an-nas, itu yang ditiupkan ke kedua telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang keempat, teman-teman harus melakukan, dan ini wajib ya, untuk baca zikir pagi petang. Ini untuk perlindungan ya. Ini bukan hanya untuk orang yang sakit saja, orang yang sehat juga dianjurkan untuk membaca zikir pagi petang untuk perlindungan. Kan untuk para peruqyah, para dai itu wajib itu membaca zikir pagi petang untuk perlindungan dari segala macam bahaya ataupun al-ain ataupun juga sihir atau gangguan jin dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, teman-teman membaca zikir yang ringan ya, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan yang lainnya yang sesuai dengan sunnah ya. Karena zikir ini adalah maknanya yaitu mengingat Allah. Jadi dimanapun berada harus selalu mengingat Allah, agar Allah mengingat kita ya. Dan yang keenam, teman-teman bisa menggunakan media air, media herbal ataupun berbekam ya. Untuk air ini teman-teman bisa meruqyah airnya. Saya juga sudah membuatkan tutorial ataupun cara meruqyah air untuk untuk menyembuhkan segala penyakit. Teman-teman bisa simak di video saya yang ada di playlist edukasi ruqyah, itu sudah banyak sekali ya. Kemudian yang ketujuh ya, teman-teman bisa mandi air hujan ya. Air hujan ini juga baik ya untuk terapi ruqyah sendiri ya. Apalagi jika dibacakan ayat-ayat ruqyah, ini akan lebih manjur lagi ya. Mumpung sekarang lagi musim hujan, teman-teman bisa mempraktekannya langsung ya. Tapi untuk air hujan ini, teman-teman ini harus menunggunya sampai 5-7 menit ya. Kita lihat air hujannya, kita tunggu dulu 5-7 menit baru kita hujan-hujanan, seperti itu untuk terapi ruqyah mandiri. Kemudian yang ke-8 ya, yaitu ibadah yang lain. Ibadah yang lainnya seperti sholat, tilawah, sedekah, puasa, menyambung silaturahim ya, dan yang lain-lain, yaitu ya, intinya menghidupkan sunnah ya. Untuk ibadah lain ini yang ada di poin ke-8 ya, maksudnya adalah mentawasulkan amalan kebaikan kita untuk menggapai ridho Allah dan yang disertai dengan doa ya. Artinya niatkan untuk mencari ridho Allah, lalu berdoalah untuk meminta kesembuhan.
maka efeknya akan dahsyat ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi jika kita akan mentawasulkan, misalnya kita ingin bersedekah, kita niatkan sedekahnya itu untuk Allah. Ya Allah, ya Allah, semoga melalui sedekah ini Engkau sembuhkan penyakit yang ada di tubuh hamba, seperti itu ya misalnya. Atau mungkin teman-teman ibadah membaca Al-Quran misalnya, setelah membaca Al-Quran teman-teman niatkan, ya Allah, semoga melalui bacaan Al-Quran ini, melalui tilawah Al-Quran ini, Kau sembuhkan penyakit hamba. Seperti itu ya teman-teman ya, cara bertawasulnya. Kemudian saya anjurkan doanya ini yang lebih spesifik ya. Kalau jinnya bandel, contoh saat puasa sunnah, kita doa, ya Allah, jadikan dahagaku ini untuk membelah setan yang bersarang di tubuhku. Ya Allah, jadikan laparku ini untuk menusuk setan yang ada di dalam tubuhku, dan lain-lain. Ini akan lebih berefek lagi. Ada yang sampai lemas, keringat dingin, muntah, bahkan sampai kejang-kejang. Ini sudah saya praktekkan ya teman-teman. Ini untuk catatan ya. Yang pertama itu bagi yang belum merasakan efeknya, jangan pesimis ya. Ulang lagi, diulang lagi, terus diulang-ulang terus ya. Masih banyak cara untuk menghancurkan setan yang bandel. Lakukan amalan-amalan kebaikan yang lain juga ya. Bisa jadi Allah akan menghancurkannya lewat amalan yang lain. Dan yang kedua, selama masih diganggu setan, maka lebih giat lagi dalam ruqyah mandiri. Jangan hanya monoton dengan MP3 ruqyah saja ya, atau usapan 3 kali saja, maka setan akan menertawakan kita. Setan saja menggoda kita lewat berbagai pintu, masa kita yang lebih mulia hanya mengandalkan 3 kul? Apa enggak malu sama setan ya? Dan yang ketiga, selama melakukan ruqyah mandiri, buatlah laporan dari hari pertama sampai seterusnya. Kemudian lihat perbandingannya. Apabila tidak ada perubahan, berarti ada yang salah pada diri kita. Kali salah niat, masih memiliki jimat, masih mempunyai dendam, atau pernah durhaka kepada suami atau orang tua, namun belum minta maaf ya kepada mereka, maka koreksi ya, koreksi pada diri masing-masing. Kemudian yang keempat ya, lakukan dengan penuh keikhlasan, sabar, dan nikmati rasa sakit yang Allah berikan. Lalu bersyukurlah ya, alhamdulillah ya Allah, dengan rasa sakit yang Engkau berikan ini membuat hamba semakin dekat dan giat dalam beribadah kepadamu. Ini akan membuat kalian semua semakin sabar dan tenang dalam menghadapi ujian, khusyuk dalam beribadah, dan semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Meskipun jasadnya belum sembuh, namun ada perubahan pada rohani kita ya. Justru itu yang lebih penting. Kenapa? Karena apabila kondisi rohani semakin membaik, itu akan membuat setan semakin lemah dan hancur ya. Yang kelima ya, biasakan saat beraktivitas basahi lisan kita dengan zikir ringan ya. Itu akan sangat menyiksa mereka. Bahkan ada yang mengatakan melalui testimoni seperti terbelah saat saya berzikir. Maka jadikan itu sebagai rutinitas agar waktu-waktu kalian bermanfaatnya. Zikirnya jangan hanya asal zikir ya, jadi hayati dan resapi artinya ya. Tetap semangat ya, silakan buktikan ya, dipraktekkan, semoga bermanfaat. Itu saja. Jangan lupa kalian yang menonton video ini untuk memberikan respon positif, like, komen, atau share kemanapun, ke media sosial atau kemanapun ya, sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang merasakan sakit. Semoga bermanfaat. Itu saja. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.